Semangat pagi, jumpa lagi dalam channel Roy Fernando Nababan, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini saya akan membawakan materi elektrokimia, yaitu pada bagian pertamanya sel Volta atau sel galvanik. Coba diperhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambar baterai basah atau sel aki ya. Yang kedua ada baterai kering. Yang ketiga juga baterai kering dengan jenis yang berbeda. Dan yang terakhir ada paku berkarat. Jadi diharapkan setelah belajar elektrokimia, maka kita bisa tahu proses kimia apa yang terjadi pada keempat gambar tersebut. Baiklah, kita mulai dari yang pertama adalah definisi. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara energi listrik dengan energi kimia. Di mana energi listrik yang kita kaji di sini adalah tegangan listrik atau arus listrik, sedangkan energi kimianya yaitu tentunya reaksi yang baru kita pelajari sebelumnya, yaitu reaksi redoks. Di mana pada reaksi redoks ada reaksi reduksi dan oksidasi. Elektrokimia itu ada dua. Yang pertama disebut dengan sel volta. Pada sel volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Berarti reaksi kimia menghasilkan suatu tegangan listrik. Kemudian dalam sel volta terjadi reaksi spontan. Pengutupan pada sel volta itu menggunakan prinsip kepan. Dengan arti di katoda adalah kutub positif, sedangkan di anoda adalah kutub negatif. Prinsip kerja pada sel volta itu adalah Crow, yang kepanjangannya adalah di katoda terjadi proses reduksi, sedangkan di anoda terjadi proses oksidasi. Sedangkan contohnya adalah yaitu baterai, seperti yang ada pada gambar tadi ya. Berarti pada gambar tadi, pada baterai itu merupakan aplikasi dari sel volta. Yang kedua ada sel elektrolisis, di mana pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menghasilkan energi kimia, sehingga reaksi ini merupakan reaksi yang tidak spontan. Pengutupan pada sel elektrolisis itu berbeda dengan sel volta, di mana menggunakan prinsip Knapp, yang artinya katoda adalah bermuatan negatif, sedangkan anoda bermuatan positif. Sedangkan prinsip kerja pada sel elektrolisis itu sama dengan sel volta, yaitu Crow. Di katoda terjadi proses reduksi, sedangkan di anoda terjadi proses oksidasi. Contoh sel elektrolisis itu adalah pelapisan logam. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, sel volta atau galvani. Jadi untuk sel elektrolisis itu kita bawakan di edisi berikutnya ya. Yang pertama adalah komponen sel volta. Apa-apa saja komponen sel volta? Berikut. Yang pertama adalah elektroda, di mana elektroda itu merupakan tempat terjadinya reaksi redoks. Elektroda positif atau katoda itu merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan elektroda negatif itu kita sebut dengan anoda, adalah tempat terjadinya setengah reaksi oksidasi. Biasanya elektroda ini merupakan logam yang dicelupkan dalam larutan garam elektroda. Komponen yang kedua ada jembatan garam.
Jembatan garam ini merupakan media penetral kelebihan ion dalam sel. Biasanya berisi garam netral dalam bentuk gel atau agar-agar. Jadi, jembatan garam ini pengisinya adalah semi padat ya, garam semi padat. Komponen ketiga ada voltmeter. Kegunaannya untuk mendeteksi kehadiran arus listrik sekaligus mengukur arus listrik yang dihasilkan dari suatu reaksi redoks. Yang keempat ada larutan elektrolit. Ini merupakan media aliran ion saat terjadinya reaksi redoks. Larutan elektrolit yang digunakan biasanya mengandung logam sesuai dengan elektroda yang digunakan. Rangkaian sel volta. Suatu sel volta tersusun atas katoda Cu dan anoda Zn. Jadi misalnya kita susun rangkaian sel volta yang terdiri dari elektroda katoda Cu dan elektroda anoda Zn. Yang masing-masing elektroda tersebut dicelupkan ke dalam garam sulfatnya. Berarti garam sulfat dari Cu, CuSO4, garam sulfat dari Zn, ZnSO4. Dengan menggunakan jembatan garam NaCl sesuai dengan gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Berarti ini elektroda anoda Zn bermuatan negatif, elektroda katoda Cu bermuatan positif. Dicelupkan dalam larutan elektrolit ZnSO4, dicelupkan dalam larutan elektrolit CuSO4. Sedangkan jembatan garamnya NaCl, ini kita pisahkan ionnya, ion positif yaitu Na positif, ion Cl negatif dimulai ya, itu akan mengarah ke arah anode Zn, sedangkan ion Na positifnya itu mengarah ke katoda Cu. Dalam larutannya, ZnSO4 itu mengandung ion Zn2 positif dan ion SO4 2 negatif. Sedangkan di katodanya ada ion Cu, ini ya, Cu2 positif dan SO4 2 negatif. Untuk keterangan gambar, jadi diperhatikan ya. Yang pertama, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Kita tahu kan reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan elektron, yang mana elektroda Zn-nya ini sendiri yang mengalami oksidasi dengan cara larut di dalam larutannya. Menurut reaksi, elektroda Zn-nya itu larut, masuk ke dalam larutan, menghasilkan Zn2 positif. Reaksinya ditulis. Zn padatan itu larut menjadi ion Zn2 positif sambil melepaskan 2 elektron. Jadi elektron itu mengalir dari si penghasil elektron dulu. Berarti anoda penghasil elektron itu dialirkan menuju katoda. Jadi katoda nanti berperan sebagai penyerap elektron. Jadi bisa kita simpulkan aliran elektron selalu berasal dari anoda menuju katoda. Karena apa? Karena elektron dihasilkan di anoda. Akibatnya Zn2 positif akan berlebih. Jadi di dalam larutan ini ion Zn2 positif akan berlebih. Sehingga kelebihan ion itu akan dinetralkan oleh ion Cl negatif dari jembatan garam. Mengalir ke jembatan garam. Dinetralkan oleh ion Cl negatif. Jadi tetap netral ya. Kelebihan dinetralkan oleh jembatan garam. Kemudian, di katoda terjadi reaksi reduksi, di mana ion Cu2 positif dari larutan, ion Cu2 positif dari larutan, ini akan mengendap, mengalami reduksi, gitu ya. Mengendap menjadi padatan Cu. Reaksinya ditulis, Cu2 positif menangkap 2 elektron itu menghasilkan Cu padatan. Jadi pada dasarnya ini nanti semakin tebal
atau masanya bertambah, sedangkan elektroda anodanya ini akan masanya berkurang. Kenapa? Ada yang larut. Ini kenapa bertambah? Karena ada yang mengendap, begitu ya. Nah, untuk ion dalam wadah ini, karena Cu2 positif sudah mengendap, maka SO42 negatif ini akan kelebihan. Jadi, SO42 negatif yang berlebih itu langsung dinetralkan ke jembatan garam oleh ion Na positif. Jadi, Na positifnya langsung menetralkan. Nah, sehingga diperoleh reaksi di setengah sel elektroda. Yang pertama di anoda, yaitu reaksi oksidasi, Zn berubah menjadi Zn2 positif tambah 2 elektron. Di katoda, Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Jadi kalau reaksinya kita jumlah, karena kebetulan elektronnya sama, berarti ini menggunakan prinsip penyetaraan setengah reaksi ya. Sama elektron, berarti sama-sama kali 1, coret aja elektronnya, maka yang tinggal. Nah, hasil dari penjumlahan reaksi anoda dan reaksi katoda itu adalah reaksi total, atau disebut juga dengan reaksi sel. Ini reaksi setengah sel ditambah dengan setengah sel menjadi reaksi satu sel. Itu disebut dengan reaksi total. Berikut reaksinya ya. Ya. Yang berikut ada notasi sel. Jadi notasi sel ini sering juga disebut dengan diagram sel, yaitu bentuk sederhana dari penulisan reaksi sel pada redoks. Jadi reaksi redoks ini boleh dinyatakan dalam sebuah notasi dengan bentuk yang lebih singkat dan sederhana. Dengan rumusan dibuat seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini adalah proses oksidasi, di sebelah kanan ini proses reduksi, di mana proses oksidasi itu terjadi di anoda, sedangkan proses reduksi itu terjadi di katoda. Untuk garis lurus satu, ini adalah pembatas fasa. Jadi digunakan kalau fasanya itu berbeda ya. Maka ini bisa dipastikan fasanya berbeda. Jadi gimana kalau fasanya sama? Jadi kalau fasanya ini sama, ini garis lurus satu ini diganti menjadi tanda koma ya. Misalnya kalau sama-sama larutan, berarti ini dibuat tanda koma. Sedangkan garis 2 itu merupakan lambang jembatan garam. Jadi untuk reaksi yang di atas, kalau kita coba tulis notasi selnya, kira-kira ditulis demikian ya. Proses oksidasi di anoda, Zn menjadi Zn2 positif, pembatas fasanya, ada jembatan garam, kemudian Cu2 positif, garis Cu. Ini proses oksidasi di anoda, proses reduksi di katoda. Demikian ya. Potensial elektroda atau potensial elektrode atau elektroda, boleh juga ya, sama aja elektrode, elektroda, merupakan potensial listrik pada permukaan elektroda. Arus listrik yang terjadi pada sel volta itu disebabkan adanya perbedaan potensial antara kedua elektroda. Perbedaan potensial ini disebut dengan EMF, electromotive force, di mana untuk mengukur potensial elektroda masing-masing elektroda itu secara eksperimen mengikuti gambar berikut, yaitu menggunakan suatu zat pembanding. Kenapa? Karena harga potensial mutlak suatu elektroda itu tidak dapat diukur. Oleh karena itu diperlukan suatu elektroda yang dapat dipakai sebagai standar, yaitu elektroda hidrogen yang mempunyai potensial sebesar 0 volt. Berdasarkan suatu eksperimen yang telah dilakukan dinyatakan sebagai berikut. Elektroda yang lebih mudah mengalami reaksi reduksi dibandingkan dengan elektroda H2 diberi harga potensial reduksi positif. Sedangkan yang kedua, elektroda yang lebih sukar mengalami reaksi reduksi dibandingkan dengan elektroda H2 diberi harga potensial reduksi negatif. Potensial standar reduksi atau diberi lambang E0 reduksi. Ini menyatakan besarnya kecenderungan atau kemampuan untuk menerima elektron.
Sedangkan sebaliknya ada potensial standar oksidasi diberi lambang E0 oksidasi, menyatakan besarnya kecenderungan untuk melepaskan elektron. Jadi, pada prinsipnya secara rumusan ditulis demikian. Besarnya E0 oksidasi itu sama dengan E0 reduksi. Berikutnya adalah potensial sel standar, atau disingkat dengan E0 sel. Selain dengan menggunakan eksperimen dan voltmeter, potensial sel dapat juga ditentukan secara teoritis. Berarti ini menggunakan konsep hitungan. Demikian, besarnya E0 sel sama dengan berapa E0 oksidasi jumlahkan dengan E0 reduksi. Gitu ya. Kalau yang diketahui E0 oksidasi dan E0 reduksi. Nah, bagaimana kalau dua elektroda dengan nilai potensial reduksinya masing-masing diketahui? Jadi seandainya ada dua elektroda yang diketahui adalah E0 reduksi, maka nilai potensial reduksi paling kecil itu bertindak sebagai anoda, dan yang lebih besar itu bertindak sebagai katoda. Ingat ya, kalau nilai E0 reduksi yang diketahui. Sehingga harga potensial sel standar dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Berikut rumusannya. E0 sel, ini dia, E0 sel sama dengan E0 di katoda dikurang E0 di anoda. Ingat, kalau yang diketahui adalah E0 reduksi. Atau dengan kata lain, E0 sel sama dengan E0 reduksi yang mengalami reduksi dikurang E0 reduksi yang mengalami oksidasi. Atau bisa disederhanakan, E0 sel sama dengan E0 yang lebih besar dikurang E0 yang lebih kecil. Ingat, saya ingatkan lagi, bila E0 yang diketahui adalah E0 reduksi. Dan biasanya memang data-data yang diketahui nantinya adalah E0 reduksi setiap elektroda. Jika E0 sel hasil perhitungan itu nantinya bertanda positif, maka reaksi itu dapat berlangsung atau sering juga disebut dengan reaksi berjalan spontan. Sedangkan bila nantinya E0 selnya bertanda negatif, maka reaksi itu dinyatakan tidak berlangsung atau tidak spontan. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Jadi untuk mengaplikasikan rumusnya ya. Diketahui dua elektroda Ag dan Ni, perak dan nikel, sebagai berikut. Coba perhatikan, ini reaksi reduksi, berarti E0 yang disediakan di sini adalah E0 reduksi. Dan memang seperti inilah nanti lebih seringnya. Yang diketahui adalah E0 reduksi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tentukan elektroda yang bertindak sebagai katoda dan anoda, masih gampang. Kemudian reaksi sel, kemudian yang ketiga ada notasi sel, dan yang terakhir tentunya nilai potensial sel standar atau E0 sel. Jadi kita coba jawab. Yang pertama adalah kita menentukan elektrodanya. Coba kita lihat nilai E0 reduksinya. Sesuai dengan konsep di awal tadi, yang paling kecil itu bertindak sebagai anoda. Berarti Ni, E0-nya lebih kecil ya, berarti dia bertindak sebagai anoda. Jadi E0 reduksi paling kecil itu Ni. Sedangkan katoda itu Ag, karena E0 reduksinya lebih besar. Untuk yang B, reaksi sel, ingat saja Crow. Prinsipnya tadi, katoda reduksi, anoda oksidasi. Maka kita tulis di anoda, terjadi peristiwa oksidasi, yaitu Ni-nya sendiri langsung mengalami oksidasi. Jadi, Ni berubah menjadi Ni2 positif, menjadi positif 0,23. Kenapa menjadi positif 0,23? Sementara di data soal itu adalah negatif. Ya, ini tandanya kita ubah karena reaksinya sudah kita balik gitu ya. Yang di soal inilah reaksi reduksi. Maka kita butuh di anoda reaksi oksidasi, tinggal balik saja ya. Jadi kalau reaksi dibalik, tanda E0-nya itu berubah. Sedangkan di katoda tidak ada perubahan, tetap saja Ag positif tambah elektron menjadi Ag. Jadi, kedua reaksi ini kita jumlah, setengah sel ditambah setengah sel, ini menjadi reaksi sel atau reaksi total tadi ya. Jadi ini menggunakan prinsip
penyetaraan setengah reaksi sebenarnya. Kenapa? Karena muncul elektron. Coba perhatikan elektron di anoda itu 2, di katoda itu 1. Berarti kita samakan, maka ini kita kali 1, ini kita kali 2, maka elektronnya nanti mati ya. Jadi diperoleh reaksi selnya menjadi Ni tambah 2 Ag positif menghasilkan Ni2 positif tambah 2 Ag positif. Boleh juga langsung kita tentukan enol selnya. Karena reaksi ini dijumlah, maka enol selnya juga dijumlah. Coba kita perhatikan. Untuk reaksi katoda ini kan dikali 2. Ingat ya, perkalian pada reaksi sel itu tidak mengubah harga enol. Jadi hanya mengubah harga elektronnya ya. Begini ya. Jadi walaupun kita kali 2, harga enolnya tetap. Jadi elektronnya nanti yang berubah. Jadi kalau reaksinya kita jumlah, otomatis enolnya juga kita jumlah. Maka dihasilkan nilai 1,03. Coba perhatikan tandanya positif. Karena tandanya positif, maka masih ingat reaksinya itu berlangsung spontan atau secara terpisah. Menentukan enol sel boleh juga kita tentukan nanti berdasarkan rumus apakah sama dengan ini ya. Jadi penekanannya di sini hanya reaksi sel saja dulu. Kemudian bagian C adalah notasi sel. Ingat saja bentuknya, notasi sel di kiri itu oksidasi, di kanan itu reduksi. Jadi kita tulis menjadi Ni menjadi Ni2 positif oksidasi, ini reduksi. Sedangkan enol sel itu dengan menggunakan rumus ini tadi. Enol sel, enol di katoda dikurang enol di anoda. Katoda tadi Ag, sedangkan anoda tadi Ni. Jadi kita masukkan nilainya. Jadi enol selnya tadi rumusnya berarti enol di katodanya Ag, enolnya di anodenya Ni. Kita masukkan nilainya. Ag tadi nilainya 0,80 dikurang Ni negatif 0,23. Maka dihasilkan enol sel sebesar 1,03 volt. Karena enol selnya bertanda positif, maka reaksinya berjalan spontan. Contoh kedua. Jadi kita coba bentuk soal yang lainnya. Diketahui elektroda dengan potensial reduksi berikut. Jadi ada 3 elektroda X, Y, dan Z. Dengan nilai enol reduksinya masing-masing diketahui. Tentukan reaksi berikut berlangsung spontan atau tidak. Jadi ini ada 3 reaksi. Kita disuruh untuk membedakan mana yang spontan dan tidak spontan. Jadi kita coba selesaikan. Dasar konsepnya adalah cari enol sel masing-masing reaksi. Jadi mana nanti yang bernilai positif berarti itu spontan ya. Kita mulai dari yang pertama. Y ditambah dengan 2X positif berubah menjadi Y2 positif tambah 2X. Maka yang mengalami reduksi adalah si X, yang mengalami oksidasi adalah si Y. Enol sel adalah enol reduksi kurang enol oksidasi. Ditulis jadi enol X dikurang enol Y. Kita masukkan nilainya 0,56 dikurang 0,24. Ini hasilnya jadi 0,80 volt. Ya. Karena tandanya negatif berarti tidak spontan. Yang kedua, 3X positif ditambah Z berubah menjadi 3X tambah Z3 positif. Yang mengalami reduksi adalah X, sedangkan yang mengalami oksidasi adalah Z. Maka enol sel, enol X dikurang enol Z. Masukkan nilainya 0,56 dikurang 0,48 negatif. Maka diperoleh enol sel sama dengan negatif 0,08. Juga masih negatif, berarti reaksinya juga tidak spontan. Bagian C-nya 3Y 2 positif tambah 2Z menghasilkan 3Y 2Z positif. Yang mengalami reduksi adalah si Y, sedangkan yang mengalami oksidasi adalah Z. Maka enol sel enol Y dikurang enol Z, masukkan nilainya 0,24 kurang negatif 0,48, maka diperoleh enol sel sama dengan 0,72 volt. Karena positif berarti berlangsung spontan. Mana kira-kira
Masih mudah ya. Oke, sekian dulu untuk edisi hari ini. Kiranya ini dipelajari lagi, diulang-ulang. Ini akan mempermudah untuk topik berikutnya. Lanjutan masih dari sel volta, gitu ya. Berikutnya kita akan belajar deret volta. Jadi, semoga semuanya bisa memahaminya. Tetap bermanfaat setiap materi-materi yang ada di channel ini. Ikuti terus, yakinkan dengan mengikuti channel ini Anda akan lebih paham tentang materi kimia, karena ini dibuat secara teratur menurut berjalannya materi kimia di kelas 12. Sekian dan terima kasih. Semoga semuanya yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersukacita dan bersemangat. Semangat pagi.